Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Oke, kami perwakilan dari kelompok taksonomi Bloom akan menyajikan apa yang kami diskusikan. Marilah kita belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal yang bermanfaat. Amin. Langsung saja, kami sekelompok beranggotakan 3 orang, yaitu Mbak Iskawati, Muhammad Ainur Rafiq, dan Muhammad Saifuddin Al-Hakim. Kelompok kami akan menyajikan tema yang berjudul taksonomi Bloom. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita ketahui dulu sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berasal dari Benjamin Samuel Bloom yang lahir di Lansford, Pennsylvania pada tanggal 21 Februari 1913 sampai meninggalnya tanggal 13 September 1999 pada usia 86 tahun. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah menyusun taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Kata taksonomi sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti untuk mengklarifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi artinya dapat diartikan sebagai klarifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klarifikasi. Hampir semuanya, baik itu benda bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian, dapat diklarifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkatan yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Oke, lanjut, taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Dalam mengajar, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran atau merancang. Tujuan pembelajaran itulah yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur dari hasil belajar siswa. Taksonomi Bloom dapat membantu kita untuk mengetahui sampai mana sih tingkat keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan menjadi pembelajaran yang diinginkan serta pembelajaran yang sempurna. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah taksonomi Bloom dari Muhammad Ainur Rafiq. Dan kemudian penjelasan selanjutnya tentang pembagian taksonomi Bloom berdasarkan area atau kawasan yang akan disampaikan oleh Muhammad Saifuddin Al-Hakim. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Taksonomi Bloom berdasarkan area atau ranah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif atau kawasan kognitif yaitu kawasan atau area yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual, berpikir, atau nalar pada seseorang. Ranah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisa, yang kelima sintesa, dan yang keenam evaluasi. Ranah afektif atau kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap,
kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kepatuhan terhadap apa saja. Kemudian pembagian domain ini ada 5 pembagian. Pembagian disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, pembentukan pola hidup. Yang ketiga, ranah psikomotorik atau kawasan psikomotorik, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot atau neuron muskular sistem dan fungsi psikis. Nah, ranah sendiri ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, gerakan terbimbing. Yang keempat, gerakan yang terbiasa. Yang kelima, gerakan kompleks. Yang keenam, penyesuaian pada gerak. Dan yang ketujuh, kreativitas. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembagian taksonomi Bloom berdasarkan ranah atau area atau kawasan. Nah, sekarang penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan belajar yang bersifat kognitif dan fase yang tujuannya untuk mempermudah siswa dan guru dalam sebuah pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Iskawati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Hasil belajar yang bersifat kognitif dibagi menjadi 5. Yang pertama, keterampilan intelektual. Yang termasuk dalam keterampilan intelektual adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu konsep kemampuan untuk mengadakan respon-respon yang berbeda terhadap stimulus-stimulus yang berbeda dalam satu atau lebih dimensi fisik. Konsep konkret menunjukkan suatu sifat objek atau atribut objek. Dalam hal ini diyakini bahwa penampilan manusia merupakan sebuah konsep yang konkret. Belajar konkret merupakan persyaratan dari belajar yang abstrak. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu proses kontrol, yaitu proses internal yang digunakan siswa untuk memilih dan mengubah cara mereka memberi perhatian, belajar mengingat dan berpikir. Strategi menghafal yaitu siswa melakukan latihan tentang materi yang dipelajari dalam bentuk pengulangan terus-menerus. Yang ketiga, informasi verbal. Informasi verbal adalah informasi yang diperoleh dari belajar di sekolah. Kata-kata yang diucapkan orang, membaca, menonton televisi, mendengarkan radio, dan media lainnya. Yang keempat, sikap-sikap. Sikap yang umumnya disebut dengan nilai. Sikap ini ditunjukkan pada perilaku sosial seperti kejujuran, dermawan, dan istilah-istilah lain yang lebih moralitas. Yang kelima, keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak hanya meliputi kegiatan fisik, tapi juga kegiatan motorik yang digabungkan dengan kegiatan intelektual. Misalnya, membaca dan menulis. Fase yang bertujuan untuk mempermudah siswa dan guru berinteraksi dalam suatu proses belajar dan mengajar dibagi menjadi 8. Yang pertama, fase motivasi. Fase motivasi yaitu siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk belajar. Yang kedua, fase pengenalan, yaitu siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional. Yang ketiga, fase perolehan, yaitu siswa harus memperhatikan informasi yang relevan. Yang keempat, fase retensi, yaitu informasi yang diperoleh harus dipindahkan dari memori. Yang kelima, fase pemanggilan, yaitu fase belajar memperoleh hubungan dengan apa yang telah kita pelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi, yaitu fase kritis dalam belajar. Fase ini meminta siswa menggunakan keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, fase penampilan, yaitu siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak atau nyata. Yang kedelapan, fase umpan balik, yaitu siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka.
menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan.